Nah, ini dia nih tanggung jawab ayah ya. Jangan sampai bangsa kita ini menjadi fatherless country. Artinya apa? Negara yang nggak punya ayah, dalam artian ayahnya ada ya, tetapi tidak mendidik anak-anaknya. Akhirnya anak-anak itu seolah-olah seperti tidak punya ayah ya. Padahal tanggung jawab ayah itu adalah mendidik anak, memberikan contoh. Bahkan kalau bisa nih ya, huruf alif ya, huruf alif pertama yang diterima oleh anak itu yang ngajarin ayahnya, bukan gurunya ya kan. Ibunya gitu. juga, jadi teamwork sih. Ayah dan ibunya harus benar-benar concern sama pendidikan anak. Ya. Jadi kalau bisa pertama kali belajar sholat dari ayah ibunya, belajar bagaimana mempunyai akhlak yang baik juga dari orang tuanya. Betul, apalagi seorang ayah punya tanggung jawab terhadap anak laki-lakinya yang kelak akan menjadi generasi penerusnya, ya kan, untuk mengajarkan kepada anak-anaknya kelak. Nah, setelah ini akan hadir berita menarik, yaitu mengenai orang-orang yang menghina Al-Quran. Jangan kemana-mana. Siapa saja mereka? Tetaplah di Berita Islami Masa Kini. Orang-orang yang menghina Al-Quran. Pemirsa beriman, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup seorang muslim. Sejak dulu sampai sekarang, kaum muslimin sepakat tentang wajibnya menghormati dan memuliakan Al-Quran. Sementara bagi mereka yang menghina atau menistakannya, para ulama sepakat menghukumnya kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman." Quran Surah At-Taubah ayat 65 hingga 66. Pemirsa, berikut ini adalah beberapa orang yang secara berani telah menghina Al-Quran. Anggota parlemen Belanda, Geert Wilders, dituding sebagai biang keladi maraknya penistaan dan ancaman terhadap tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Pernyataan-pernyataan miring Wilders tentang Islam berkontribusi pada ancaman dan tindakan penistaan terhadap masjid-masjid. Politisi macam Geert Wilders telah merusak nilai-nilai yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu sikap saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing orang. Wilders, yang dikenal sebagai politisi anti-Islam, pernah melontarkan pernyataan kontroversial. Ia mengatakan bahwa tindak kekerasan dan ancaman terhadap masjid-masjid dibolehkan. Di Belanda, sepanjang tahun 2010, kepolisian menerima laporan 14 kasus penistaan terhadap masjid-masjid. Wilders mempunyai keyakinan Islam sebagai agama penyebar terorisme, antisemitisme, melakukan kekerasan pada perempuan, melakukan kekerasan pada kaum homoseksual, dan Al-Quran memberi petunjuk bagi muslim untuk membenci mereka yang tidak sepaham. Masih segar dalam ingatan ketika Wilders menjadi sutradara film berjudul Fitnah yang sangat melecehkan agama Islam. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dinyatakan, ulama telah sepakat bahwa siapa saja yang menghina Al-Quran, mushaf, satu bagian dari mushaf, atau mengingkari satu huruf darinya, atau mendustakan satu saja hukum atau informasi yang dinyatakannya, atau meragukan isinya, atau berusaha melecehkannya dengan tindakan tertentu, seperti melemparkannya di tempat-tempat kotor, maka dinyatakan murtad. Inilah hukum syariah yang disepakati oleh para fuqaha dari berbagai mazhab, bahwa hukum menghina Al-Quran jelas-jelas haram, apapun bentuknya, baik dengan membakar, merobek, melemparkan ke toilet, maupun menafikan isi dan kebenaran ayat dan suratnya. Jika pelakunya muslim, maka dengan tindakannya itu dia dinyatakan murtad. Jika dia non-muslim dan menjadi ahli jimmah, maka dia dianggap menodai jimmahnya dan bisa dijatuhi sanksi yang keras oleh negara. Jika dia non-muslim dan bukan ahli jimmah, tetapi mu'ahad, maka tindakannya bisa merusak mu'ahadnya dan negara bisa mengambil tindakan tegas kepadanya dan negaranya. Jika dia non-muslim ahli harb, maka tindakannya itu bisa menjadi alasan bagi negara untuk memaklumkan perang terhadapnya dan negaranya. Nabi Muhammad SAW bersabda, imam atau khalifah atau kepala negara adalah perisai. Rakyat akan berperang di belakangnya dan dia akan dijadikan sebagai tempat berlindung. Hadis riwayat Muslim.
apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa imam atau khalifah adalah perisai benar-benar terbukti. Tanpa khilafah, Al-Quran tidak ada yang melindungi. Penistaan terhadap kitab suci itu pun terus berlangsung siang malam, baik yang dilakukan oleh kaum kafir di barat maupun timur, bahkan di negeri kaum muslim sendiri. Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam pernah memaklumkan perang terhadap Yahudi Bani Kainuqa karena telah menodai kehormatan seorang muslimah dan mengusir mereka dari Madinah karena dianggap menodai perjanjian mereka dengan negara. Pemirsa beriman, kewajiban umat Islam seluruhnya yang paling segera adalah tidak tidur dan mengambil tindakan tegas yang akan membuat orang-orang berpikir 1000 kali sebelum melecehkan kemuliaan Islam, simbol, dan ajarannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pada perempuan melakukan kekerasan pada kaum homoseksual dan Al-Quran memberi petunjuk bagi muslim untuk membenci mereka yang tidak sepaham. Masih segar dalam ingatan ketika Wilders menjadi sutradara film berjudul Fitnah yang sangat melecehkan agama Islam. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dinyatakan, ulama telah sepakat bahwa siapa saja yang menghina Al-Quran, mushaf, satu bagian dari mushaf, atau mengingkari satu huruf darinya, atau mendustakan satu saja hukum atau informasi yang dinyatakannya, atau meragukan isinya, atau berusaha melecehkannya dengan tindakan tertentu, seperti melemparkannya di tempat-tempat kotor, maka dinyatakan murtad. Inilah hukum syariah yang disepakati oleh para fuqaha dari berbagai mazhab, bahwa hukum menghina Al-Quran jelas-jelas haram, apapun bentuknya, baik dengan membakar, merobek, melemparkan ke toilet, maupun menafikan isi dan kebenaran ayat dan suratnya. Jika pelakunya muslim, maka dengan tindakannya itu dia dinyatakan murtad. Jika dia non-muslim dan menjadi ahli jimmah, maka dia dianggap menodai jimmahnya dan bisa dijatuhi sanksi yang keras oleh negara. Jika dia non-muslim dan bukan ahli jimmah, tetapi mu'ahad, maka tindakannya bisa merusak mu'ahadnya dan negara bisa mengambil tindakan tegas kepadanya dan negaranya. Jika dia non-muslim ahli had, maka tindakannya itu bisa menjadi alasan bagi negara untuk memaklumkan perang terhadapnya dan negaranya. Nabi Muhammad SAW bersabda, imam atau khalifah atau kepala negara adalah perisai. Rakyat akan berperang di belakangnya dan dia akan dijadikan sebagai tempat berlindung. Hadis riwayat Muslim. Apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa imam atau khalifah adalah perisai benar-benar terbukti. Tanpa khilafah, Al-Quran tidak ada yang melindungi. Penistaan terhadap kitab suci itu pun terus berlangsung siang malam, baik yang dilakukan oleh kaum kafir di barat maupun timur, bahkan di negeri kaum muslim sendiri. Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam pernah memaklumkan perang terhadap Yahudi Bani Kainuqa karena telah menodai kehormatan seorang muslimah dan mengusir mereka dari Madinah karena dianggap menodai perjanjian mereka dengan negara. Pemirsa beriman, kewajiban umat Islam seluruhnya yang paling segera adalah tidak tidur dan mengambil tindakan tegas yang akan membuat orang-orang berpikir 1000 kali sebelum melecehkan kemuliaan Islam, simbol, dan ajarannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, memang kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk menjaga kehormatan ya agama kita, apalagi di dalam Al-Quran. Al-Quran kitab suci dan sudah selayaknya bagi kita untuk saling menghormati dan saling menghargai. Islam ditunjukkan kemuliaan akhlaknya pada saat Salahuddin Al-Ayyubi itu menguasai Yerusalem. Itu semua umat beragama diberikan kesempatan untuk beribadah. Bahkan rumah-rumah ibadah yang ada di Yerusalem tetap dibiarkan berdiri, baik itu mulai umat Yahudi, umat Kristen, dan juga umat Islam terutama. Iya, semoga setelah ini kita tetap bisa hidup berdampingan, Amin, saling menghargai. Insya Allah. Ya. Oke, udah waktunya kita pamit nih sekarang ya, karena sudah 30 menit. Baik. Saya Zizi Syahab. Saya David Halik. Ayo mari kita jadikan umat Islam ini satu dan tunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.